Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat semua, bukan? Seperti biasa, kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui biji dan tunas. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada kentang dan ubi jalar. Kentang dan ubi jalar termasuk contoh dari umbi batang, karena batang yang di dalam tanah digunakan untuk menyimpan makanan. Sekarang wortel dan singkong. Wortel dan singkong merupakan contoh dari umbi akar, karena akar yang mengembang itu berisi cadangan makanan. Dan yang terakhir, bawang dan bunga bakung merupakan contoh dari umbi lapis. Setelah kita mengamati tanaman-tanaman umbi, kita bisa menuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan tabelnya. Kalian bisa mengisinya. Kemudian, menurut kalian, mengapa ya bawang merah disebut umbi lapis? Kira-kira apa ya jawabannya? Ya, betul. Bawang merah disebut umbi lapis karena bawang merah menyimpan cadangan makanannya pada akar, sehingga disebut umbi. Dan bawang merah memiliki siung yang berlapis, karena itu bawang merah disebut umbi lapis. Dan hal itu dapat kita lihat di saat kita memotong bawang merah. Pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Coba perhatikan gambar. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah juga. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut seperti pada gambar ini. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan seperti gambar ini. Nah, kalian sudah lihat kan? Ada
Cara perkembangbiakan umbi. Setelah itu, kita akan melihat berbagai jenis umbi-umbian. Nah, hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu ketuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan ya. Setelah kita mempelajari ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan dengan spora. Di sini sudah terlihat gambarnya. Perkembangbiakan dengan spora, ada tanaman paku, jamur, dan lumut merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Spora dapat ditemukan di daun bagian belakang. Spora berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Selanjutnya, kalian bacalah teks dialog berikut dan peragakan dengan temanmu. Di sini sudah ada Edo dan Lani. Kalian nanti bisa memperagakannya ya. Jangan lupa cari seorang teman. Kalau tidak ada teman, kalian bisa minta keluarga kalian untuk membantu membaca atau memperagakan teks dialog ini. Sudah. Setelah kalian membaca teks dialog, kalian jadi lebih tahu tentang spora ya. Selain perkembangbiakan alami, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan semacam ini disebut perkembangbiakan buatan. Misalnya, stek, menempel atau okulasi, dan menyangkut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mencangkok tanaman. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungannya yaitu tumbuh lebih cepat dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan untuk mencangkok makanan yaitu kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahannya ada pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Yang kedua, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira sepanjang 5-9 cm. Yang ketiga, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian dibungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Dan yang terakhir, setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Kira-kira
pekerjaan apa saja ya yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa ya? Kemudian yang kedua, Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan itu apa? Dan yang terakhir, Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa? Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian. Di sini Bu Guru sudah mempunyai contohnya. Edo mempunyai tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 162 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat ya? Jawabannya kita hitung dulu dengan cara porogapit. Kita tulis angkanya 162 dibagi 3. Langkah yang pertama kita hitung dulu angka 16. 16 dibagi 3 sama dengan, kita hitung menggunakan pengurangan berulang. 16 dikurangi 3 sama dengan 13. Selanjutnya 13 dikurangi 3 sama dengan 10. 10 kurang 3 sama dengan 7. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Walaupun belum 0, di sini masih ada sisa 1, kita abaikan dulu ya. Berarti di sini kita tulis hasilnya 5, lebihnya 1. Nah, kalau sudah kita tulis angka 5 di atasnya. Setelah itu, kalau turun itu dikalikan. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian kita kurangkan. 6 kurangi 5 sama dengan 1. 1 kurangi 1, 0. Jadi tidak usah ditulis. Angka 2-nya itu turun. Kemudian kalau kita mau ke atas itu dibagikan. 12 dibagi 3 sama dengan, kita hitung seperti tadi menggunakan pengurangan berulang. 12 dikurang 3 sama dengan 9. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Dan 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi sudah selesai ya sampai di sini. Kita hitung pengurangannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Kita kurangkan lagi. 2 kurang 2, 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi sudah selesai ya. Jadi hasil dari pertanyaan tadi adalah 54 buah. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan latihan. Nanti kalian bisa mencoba mengerjakannya seperti contoh yang tadi dengan cara porogapit. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan? Kalau sudah paham, cukup sekian dari Bu Guru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.